Halo semuanya, Rifki di sini di podcast Suara 8. We can hear your voice. Halo guys, apa kabar hari ini? Pastinya sehat dong. Dengan saya Rifki di sini di segmen ngobrol bareng lansia. Namun sebelum kita ngobrol beneran dengan lansia, kita bakal ngobrol bareng Bulis dulu nih. Beliau merupakan K3 jurusan CG SMK Negeri 8 Semarang, yang dimana tema kali ini akan membahas tentang persiapan menjadi perawat lansia. Selamat sore Bulis, kabarnya gimana hari ini? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang saat ini sedang mendengarkan acara ini, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kabar saya hari ini alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik saja ya. Semoga kalian semua juga demikian, sehat semuanya. Amin. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke? Siap Bu, alhamdulillah sehat ya Bu. Iya. Kita diberi kesehatan selalu hingga kita dapat beraktivitas dan terus berkarya, terutama untuk sekolah kita tercinta ini. Oke guys, mungkin ada yang belum kenal nih sama tamu kita hari ini, terutama untuk adik-adik kelas 10 yang mungkin belum sempat ketemu nih dengan beliau. Kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan tamu kita kali ini yaitu Bulis. Beliau adalah K3 SMK Negeri 8 Semarang dan sekaligus sebagai guru CG dan PS. Akhir-akhir ini mulai banyak nih Bu lowongan pekerjaan perawat lansia. Apa sih Bu alasan mulai banyaknya lowongan lansia ini? Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. Kalian semua mendengar ya? Kalau ternyata di negeri kita atau di kota Semarang ini banyak sekali lowongan pekerjaan mengenai perawat lansia. Mengapa? Alasannya apa coba? Yang jelas bahwasanya kalau dilihat dari sisi masyarakat nih, banyak sekali keluarga-keluarga sekarang ini adalah keluarga-keluarga inti, keluarga batih namun masih punya orang tua. Dan keluarga batih atau keluarga inti ini semuanya sibuk nih. Sibuk dalam arti sibuk bekerja dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai malam hari. Padahal mereka punya orang tua, ayah atau ibu atau masih kedua-duanya yang berada di rumah, sehingga tidak mungkin pekerjaan itu dicapai kedua-duanya. Ya bekerja, ya mengurusi orang tua yang dilakukan oleh mereka sendiri. Itu tidak bisa. Maka supaya dia tetap bekerja dengan nyaman aman, orang tuanya ini dititipkan atau dirawatkan kepada perawat lansia. Maka dari itu perawat lansia itu sangat dibutuhkan. Nah, rupa-rupanya dari Kemendikbud itu melihat peluang ini, ya, melihat peluang ini. Karena melihat peluang ini akhirnya dicobalah ada jurusan caregiver, yaitu jurusan perawatan lansia atau pendamping lansia. Tujuannya untuk apa? Mempersiapkan anak-anak ini supaya dia sanggup siap menjadi seorang perawat lansia yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, tidak hanya di situ, pemerintah ternyata juga memberikan banyak bantuan, fasilitas dan sebagainya supaya bisa tercipta sekolah-sekolah yang menyediakan atau yang melatih anak-anak menjadi seorang perawat lansia. Dan kita juga Indonesia sudah bekerja sama ini dengan negeri-negeri lain untuk menggunakan perawat lansia ini di Jepang misalnya. Nah, Jepang karena membutuhkan, maka kita di negeri Indonesia mempersiapkan perawat lansia sebanyak-banyaknya hingga kalian tadi melihat bahwa sekarang ini ternyata lowongan pekerjaan untuk perawat lansia kok banyak sekali. Begitu mungkin. Oke, terima kasih ya Bu. Oh ya, kira-kira apa aja sih Bu yang diperlukan untuk menjadi perawat lansia itu? Betul. Ternyata tidak hanya sekedar menjadi perawat, katanya bekerja di luar negeri dengan gaji yang begitu banyak, terus tidak menuntut apa-apa dari kita. Nah, seorang perawat lansia sangat-sangat harapkan punya kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang perawat lansia. Nah, apa itu? Ya, terutama kalau kompetensi untuk merawat lansia sendiri, yaitu bahwa dia harus, seorang pendamping lansia itu harus punya kompetensi secara kemanusiaan, secara manusiawi. Dia harus sabar menghadapi orang tua. Tahu sendiri kan orang tua itu bagaimana rewelnya. Baby juga rewel ya, anak kecil juga rewel, namun tidak serewel lansia tentunya begitu. Tapi rewelnya lansia ini yang memang keadaan kondisinya itu memang mungkin sakit, mungkin tidak enak, jadi membutuhkan perhatian lah. Maka dari itu seorang perawat lansia harus sabar. Kemudian dia harus memahami siapa itu lansia dan bagaimana itu lansia. Terus kemudian dia juga sanggup
melayani apapun kebutuhan lansia. Itu adalah kompetensi yang melekat. Iya. Kompetensi yang lain seperti keterampilan-keterampilan, dia juga harus bisa memahami, mengerti lansia ini sedang apa sih, sedang sakit apa sih, taunya sakit dari mana. Kita harus bisa memanage dia bahwa ini harus perlu kontrol ke dokter, ini kan perlu, ini harus seperti ini. Jadi banyak sekali keterampilan yang harus dibutuhkan. Kemudian ada juga nih lansia yang sakit. Ya, lansia yang sakit masa dibiarkan gitu aja di tempat tidur, kan tidak, tetap dia harus punya aktivitas. Bagaimana melatih dia untuk sanggup berbicara dengan kode atau dengan apa, bagaimana dia harus menjaga kebersihannya, kita rawat rambutnya, kita rawat tubuhnya, kita harus tahu seperti itu. Jadi ini adalah suatu keterampilan bagaimana caranya mengajak si lansia tadi dari sedih menjadi bahagia, tetap tidak kehilangan kabar yang sedang ada di masyarakat, bagaimana caranya bercerita, bagaimana caranya ngajak bersantai, berjalan-jalan. Nah, itu semuanya adalah harus dimiliki oleh seorang pendamping lansia. Tidak sembarang orang untuk bisa menjadi pendamping lansia, namun juga tidak sulit sebenarnya untuk menjadi pendamping lansia. Bagaimana keinginan kita aja kan untuk memahami si orang tua. Sebenarnya orang tua ini kalau dipahami juga, diajak cerita, diajak apapun, dia juga akan asik juga gitu. Jadi tergantung kita bagaimana secara ikhlas kita menerima kehadiran mereka, dan kita juga akan diterima oleh mereka. Siap. Oh ya, tadi skill yang paling utama itu apa aja, Bu? Dia harus sabar. Dia harus sanggup melayani. Dan dia juga harus bisa memahami siapa dan apa itu lansia. Jadi secara psikologis itu dia harus betul-betul tahu tentang seorang lansia. Itu ya guys, untuk skill utama dalam menjadi perawat lansia. Oke, berikutnya CG itu kan jurusan baru ya, Bu. Nah, itu kira-kira alasan apa sih, Bu, untuk mulai dibukanya jurusan CG ini? Kalau boleh tahu apa ya, Bu? CG itu adalah caregiver. Caregiver itu adalah pendamping lansia. Sebenarnya ini CG itu kelompok terbesarnya atau anak pertamanya itu adalah pekerjaan sosial. Perawatan sosial atau pekerjaan sosial. Kalau seorang perawat sosial atau perawatan sosial atau pekerjaan sosial itu adalah menangani semua masalah yang ada di masyarakat. Masalah-masalah yang ada di masyarakat itu ada banyak, anak berkebutuhan khusus atau anak berhadapan dengan nafsa, kemudian kemiskinan, kemudian anak terlantar, dan lansia. Itu adalah menjadi masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh seorang pekerja sosial. CG itu salah satu bagian dari pekerjaan sosial, karena CG itu adalah merawat lansia yang pembelajarannya sudah dipelajari di pekerjaan sosial. Terus kemudian itu tadi, karena ternyata perawat lansia ini sangat dibutuhkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. SMK itu adalah sekolah kejuruan yang lulusannya itu sangat diharapkan untuk bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Adapun nanti ada yang kuliah, ada yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, atau ada yang menikah, itu ya silahkan, di mana di SMA pun juga ada gitu. Tapi kalau SMK adalah tujuan utamanya lulusannya bisa bekerja yang sesuai dengan kompetensinya. Ternyata pendamping lansia ini sangat dibutuhkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Rupa-rupanya Kementerian Pendidikan itu menangkap peluang ini. Kalau di luar negeri butuh dengan gaji berapa? Gaji sebulannya 20 juta anak SMK. Kalau seperti itu bisa dong saya juga mempersiapkan kalau emang di negara-negara itu membutuhkan pendamping lansia. Dimana sekarang ini sudah pasar bebas ya, sudah dalam artian luar negeri masuk ke Indonesia, dari Indonesia ke luar negeri tenaga kerjanya sudah sekarang sudah dengan bebas lah. Maka kita persiapkan itu anak-anak yang bisa menjadi perawat lansia. Nah, sekolahnya apa namanya? Nah, ternyata ada sekolahnya yang namanya caregiver atau pendamping lansia. Maka oke lah kalau seperti itu, coba SMK 8 juga buka caregiver. Ada berapa sih di Indonesia SMK negerinya yang punya caregiver? Baru kita loh SMK 8. Sedangkan swastanya ada satu juga. Itu di mana, Bu? Di Sentul. Di Sentul. Sentul Bogor sana. Dan siswa yang paling banyak ya di negeri ini, di kita di sana tuh muridnya hanya 12, 15 satu kelasnya. Hanya satu kelas. Kelas 1 12, kelas 2 15, misalnya kelas 3 17. Berarti kita yang terbanyak ya, Bu? Terbanyak. Namun itu belum bisa menjawab kebutuhan di luar negeri. Bu, ini kan tadi ngomongin yang masalah kerja-kerja itu ya. Nah, itu kan untuk siswa wajib yang namanya latihan bekerja. Nah, itu kan harus ada magang, ada prakerin. Untuk SMK 8 sendiri nih, itu kerja sama di perusahaan atau instansi mana aja sih, Bu?
untuk caregiver ini? Oh, untuk caregiver ya. Tentu saja kalau caregiver ini banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial baik itu negeri maupun swasta yang menangani lansia. Misalnya saja Rumpelsos itu Rumah Pelayanan Sosial Pucang Gading, Rumpelsos yang ada di Ungaran. Itu kita bekerja sama di sana karena di sana itu adalah rumah pelayanan lansia. Kita titipkan anak kita di sana untuk melaksanakan praktek di sana. Atau kita juga bekerja di Senior Rukun Living ya, itu ada di Bogor itu. Itu Bogor, adalah ya. satu hotel lansia. hotel Yang tingkatnya Kusman. sudah sampai ke mancanegara. Jadi yang ada di sana lansianya dari Amerika ada, dari Cina ada, dari Jepang ada. Ya itu akan kita jadikan juga sebagai tempat magang. Kan ke sekolah kita anak-anak yang CG kan belum magang nih. Iya. Nah itu akan kita jadikan untuk tempat magang. Jadi anak-anak tetap bisa merasakan bagaimana sih senior rukun living itu. Jadi kita menyebutnya bukan lansia ya, Iya. senior. Itu Senior. Ya. Senior itu adalah bagaimana kalau praktek di sana, yang di sana juga notabene kliennya itu sudah majemuk, tidak hanya orang Indonesia, tidak domestik saja, tapi dari luar negeri juga ada. Oh ya, Gitu. oh ya, Bu, ngomong-ngomong untuk CG ini nanti magangnya di kelas berapa ya, Bu? Kan katanya 4 tahun 4 tahun, itu. Bu. iya. Magangnya di kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Tapi sebelum magang dia harus melakukan ujian dulu seperti kalian ini. Oh. Nanti kelas 3 toh, kalian Iya. ujian kan, itu yang kelas 3 Iya, dia juga ikut ujian. Oh. Maaf, magangnya di kelas 4, maaf. Oh, alah kelas 4 di ya, kelas Bu. 4. Iya, iya. Jadi dia ujian dulu di kelas 3, selesai semuanya baru dia melakukan PKL-nya di kelas 4. Oh, gitu. Semoga ya, Bu. masa pandeminya sudah selesai. Oh, Ya, siap. toh? Amin. Amin. Mm-mm. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong nih, kan tadi juga dibilang ya, untuk CG itu nanti ke luar negeri. Nah, itu luar negerinya mana aja sih, Bu, yang potensi membutuhkan pekerja untuk lansia itu yang Iya, banyak? Itu betul. di mana aja, Bu? Iya, terima kasih. Yang sekarang ini baru gencar itu kita usahakan itu adalah ke Jepang. Oh, Jepang ya. Ya, maka anak-anak CG, anak-anak PS itu kita bekali dengan bahasa Jepang. Oh. Kita dulu SMK 8 nggak punya sensei Oh, bahasa nggak Jepang, ada nggak ya, Bu? punya, nggak ada. Karena ada CG, maka kita kepikiran anak harus kita beri bahasa Jepang. Untuk intranya itu harus ada bahasa Jepang, maka kita undang guru bahasa Jepang. Kita punya guru bahasa Jepang 2. Ya. Itu adalah untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk siap nantinya dia bisa menguasai N4, syukur-syukur bisa N3, sehingga ini Amin. adalah siap untuk menuju ke Jepang. Amin. Gitu. Ya. Alhamdulillah ya guys, semakin banyak nih kesempatan dan lowongan kerja untuk jurusan CG ini. Tidak hanya di dalam negeri saja ya, tapi juga di luar negeri juga, seperti tadi yang disebut di Jepang. Iya, masih ada lagi, maaf. Inggris juga kami Inggris. membutuhkan. Oh, Ya, kita orangnya sudah datang ke sini waktu itu, ya. Maka ini juga harus bahasa Inggrisnya harus kuat. Terus kemudian ada juga kemarin ditawari, kita juga katanya di negeri Cina sana juga ada Oh, Cina juga juga membutuhkan. ya. Tapi kita masih fokus ke Jepang dulu aja. Oh, Kita fokus ke pinginnya Jepang ya, pinginnya kita coba nanti setelah kita anak-anak dikirim ke Jepang ternyata juga ada hasilnya, baru nanti kita coba juga ke negara-negara yang lain. Oh ya, ya, siap. mohon doanya. Amin. Menarik sekali ya guys. Oh iya, buat teman-teman jurusan CG ataupun perawatan sosial, tetap semangat ya. Kalian berkesempatan untuk bekerja di luar negeri, khususnya yang tadi disebut di Jepang dan negara-negara lainnya. Oh ya, Bu, terima kasih untuk Bu Lis atas waktu dan kesediaan untuk berbincang-bincang bersama kami kali ini. Mungkin ada pesan yang mau Ibu sampaikan untuk para pendengar, khususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri 8 ini. Ya, terima kasih juga saya sudah diundang untuk memperkenalkan CG ya, atau memperkenalkan jurusan caregiver di SMK Negeri 8 Semarang. Oke, pesan saya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di rumah, jangan lupa bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap jaga kesehatan, tetap sehat, jangan lupa selalu memakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak ya, dan makan yang bergizi. Dan untuk anak-anakku, seluruh siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang, meskipun belajar jarak jauh tetap semangat, karena impian dan cita-cita Anda adalah Anda sendiri yang akan mengejarnya, tidak orang lain tetapi Anda sendiri. Maka sekalipun belajar jarak jauh, tetaplah semangat, tetaplah serius, sehingga apa yang kalian impikan akan tetap kamu dapatkan. Amin. Ya, dan juga untuk anak-anak CG belajar ya, yang sungguh-sungguh, karena
di luar negeri sangat menanti Anda semuanya. Saya rasa tidak hanya anak CG loh, anak-anak jurusan yang lain boleh kok kalau memang tertarik untuk menjadi caregiver. Ayo kita belajar sama-sama. Kita punya sensei bahasa Jepang 2 ya toh. Kita belajar benar-benar. Insya Allah kita semua akan tetap sejahtera kehidupan kita baik dunia maupun insya Allah di akhirat, karena kita juga akan ngurusi orang-orang tua. Banyak sekali kan itu pahalanya. Amin. Oke, terima kasih. Begitu. Oh iya Bu, ada saran nggak nih untuk program podcast Suara 8 ini? Ya, sarannya adalah saya tetap positif thinking bahwa ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa untuk anak-anak kami yang di SMK 8, jurusan apa program keahlian semuanya ya. Iya. Oke, untuk anak-anak SMK 8 ini sudah adalah suatu kemajuan yang luar biasa, karena Bulis ini adalah tahu cikal bakalnya sekolah ini karena saya sekolah di sini. Kemudian saya tinggal kuliah 4 tahun, saya kembali lagi ke sini sampai sekarang. Dan saya tahu kemajuan itu luar biasa. Saya berterima kasih pada kalian semua yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan mengaktualisasikan kemampuan Anda bersama Bapak Ibu guru Anda yang telah membimbing. Terus saja berkarya, terus saja berusaha, karena pasti di suatu saat akan besar sekali manfaatnya untuk kalian semua. Begitu ya anak-anakku ya. Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Dan terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Sebelum kita tutup segmen kali ini, marilah kita ucapkan Yel-Yel SMK 8. Oke, bersama ya Bu. Ya, bersama. Yuk kita ucapkan Yel SMK 8. SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita bakal berikan konten-konten menarik setiap minggunya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, salam idola.